Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nahda Syahnia akan mengajarkan pembelajaran mengenai membaca puisi dalam bentuk video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita harus mengetahui apa saja KD yang ada di dalam proses pembacaan puisi ini. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi struktur puisi baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Yang kedua adalah mengklasifikasikan jenis-jenis puisi. Yang ketiga adalah menginterpretasi hal yang akan diperhatikan dalam pembacaan puisi. Dan yang keempat adalah menyajikan puisi dalam bentuk lisan. Setelah kita mengetahui apa saja KD-nya, lalu kita juga harus mengetahui apa tujuannya. Jadi tujuan yang pertama itu agar siswa dapat menyebutkan hal yang diperhatikan dalam pembacaan puisi. Lalu yang kedua adalah mempelajari hal yang diperhatikan dalam pembacaan puisi. Yang ketiga adalah menjelaskan puisi yang akan disajikan dalam bentuk media non-cetak. Yang keempat adalah mempraktikkan puisi dalam bentuk video. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra. Jadi dalam puisi itu terdapat dua jenis, baik puisi lisan maupun puisi non lisan. Nah biasanya puisi non lisan ini dapat juga dipraktikkan dalam pembuatan video. Nah, lalu muncullah pertanyaan, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi? Apakah kita hanya dengan modal ekspresi kita sudah dapat membacakan puisi? Tidak. Tetapi harus ada beberapa aspek yang harus dikuasai dalam pembacaan puisi. Yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi di sini adalah mimik muka. Jadi ketika kita membacakan puisi dengan tema sedih, muka kita tidak dianjurkan menggunakan ekspresi yang gembira karena itu tidak nyambung atau tidak selaras. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah tekanan. Tekanan di sini adalah kuat lemahnya kata. Ada saatnya kita membaca puisi dengan kata-kata yang harus ditekan untuk menegaskan kepada para penyimak, dan ada pula kata yang tidak perlu ditekan, itu juga untuk membedakan apa saja kata yang perlu dimaknai lebih seperti itu. Lalu yang harus diperhatikan ketiga adalah lafal. Lafal adalah cara pengucapan dengan jelas. Kita harus membacakan puisi dengan pelafalan yang jelas agar para penyimak atau para penonton yang melihat kita membacakan puisi dapat memahami makna yang disampaikan. Jangan sampai kita membacakan puisi dengan kata yang belibet gitu. Lalu yang keempat, hal yang perlu diperhatikan adalah intonasi. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu intonasi? Intonasi adalah naik turunnya nada. Jadi dalam pembacaan puisi kita tidak dianjurkan dengan nada yang datar, tapi kita juga tidak dianjurkan dengan nada yang terus meningkat. Tetapi ada saatnya kita menggunakan nada yang datar, ada saatnya kita menggunakan nada yang lemah turun, ada saatnya kita menggunakan nada yang tinggi. Contoh menggunakan nada yang tinggi itu pada saat kita membacakan semangat, itu kan harus tinggi seperti itu. Lalu apa saja sih jenis-jenis puisi itu? Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada jenis balada, yang kedua ada jenis elegi, yang ketiga ada jenis epigram, yang keempat ada jenis himne, dan yang kelima ada ode, keenam ada romansa, dan yang terakhir ketujuh ada satire. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu puisi, apa saja jenisnya, bagaimana cara mempraktikannya, apa saja yang perlu diperhatikannya, di sini saya akan memberikan dua tugas. Yang pertama tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas individu adalah teman-teman membuat puisi dengan tema pahlawan yang akan dibacakan di depan kelas. Dan yang kedua adalah tugas kelompok, yaitu teman-teman akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Nantinya dalam kelompok tersebut akan dibuat puisi berantai dan teman-teman akan membacakan di depan umum juga. Dan teman-teman yang tidak membacakan puisi di depan umum akan memberikan saran atau masukan untuk evaluasi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini ada sedikit cuplikan pembacaan puisi oleh saya Nahda Syahnia.
dapat dijadikan sebuah gambaran bagaimana cara pembacaan puisi, dan kita masih sama-sama belajar, tidak ada yang sempurna. Jadi mohon maaf apabila dalam pembacaan puisi saya masih ada kekurangan. Terima kasih. Indonesia pada hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam